Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus juga mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap! Dan Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya, puji Tuhan. Dan selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melewati hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan juga saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan dimanapun Tuhan mempercayai kita. Kiranya kita dengan cinta kasih kita kepada Tuhan, kita memuji, mengagungkan, menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, murni di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan di minggu ini sebagai renungan kita di pagi ini, saya ingin menyampaikan hal firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau mendasari seluruh dasar-dasar kehidupan ini dengan apapun yang kami kerjakan berpondasikan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saya membaca masih dalam Mazmur 107 ayat 1 dan 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Tema kita, Tuhan sebagai pondasi. God as the foundation. Jadi Tuhan itu sebagai pondasi kehidupan kita, bisnis kita, usaha kita, apapun ya. Kita harus jadikan Tuhan menjadi pondasinya supaya menjadi kokoh, kuat. Dan Tuhan harus menjadi pondasi kalau kita mau membangun rumah. Ya. Yang pertama itu. Jadi kalau kita ingin membangun rumah, kita harus menjadikan Tuhan menjadi pondasinya. Rumah yang ada ini ya perlu ada Tuhan di dalamnya. Kalau tidak, pernahkah Anda mendengarkan keributan yang terus-menerus dalam sebuah keluarga? Kenapa sampai tega orang membunuh orang yang dicintainya katanya, orang yang dikasihinya, orang yang dilamarnya. Tapi setelah berjalan bertahun-tahun terjadi pembunuhan hanya karena hilaf, hanya karena tidak dapat menahan emosi sesaat itu. Mengapa terjadi? Karena mereka tidak membangun pondasi rumah tangga mereka. Pondasi rumah tangga itu penting. Kita katakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, baik rumah secara fisik, baik rumah tangga. Saya mau cerita dulu kalau gitu. Rumah secara fisik, yaitu house as house, rumah sebagai rumah, sebagai gedung yang dimana orang tinggal, bisa menjadikan itu sebagai tempat kos-kosan, bisa itu menjadikan tempat hanya sekedar tinggal dan tidak lebih. Tapi kalau home sweet home itu berbicara soal suasana, dimana kita di rumah itu menjaga suasana karena kita mengundang Allah turut di dalamnya.
Itu sebabnya orang yang betul-betul keluarga yang betul-betul menjadikan Tuhan menjadi landasan kehidupannya, dia tidak akan tahan lama-lama di luar sana. Dia akan senantiasa ingin ada tinggal di rumahnya, terkecuali orang itu sudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita memang harus membangun suasana di rumah kita dengan hadirat Allah. Suasana ilahi ada di dalamnya. Dan kemudian Temple of God, dalam membangun rumah Tuhan dalam hidup kita, kita perlu juga membangunnya karena Tuhan. Karena seperti kemarin saya katakan, tidak ada yang bisa membangun hati kita ini, mengubahnya dari dalam, terkecuali Tuhan. Tuhan itu menganugerahkan Roh Kudus-Nya supaya mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Roh Kudus itu mengerjakan sesuatu sehingga terjadi kenos dalam hidup kita, bukan neos. Kenos itu adalah kita menjadi baru secara kualitas rohani. Dan kalau neos itu hanya sekedar pembaharuan sesaat yang karena berjalannya waktu bisa menjadi buruk kembali. Tapi kalau kenos itu dia akan terus diperbaharui dari sehari ke sehari. Bahkan Alkitab katakan bahwa ketika kita menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, dalam 2 Korintus 5 ayat 17 itu. Dan ketika itu terjadi, disitulah kita terus mengalami transformasi yang terus menerus sampai kita serupa dengan Kristus. Puji nama Tuhan. Jadi dalam ketika Tuhan sebagai pondasi, Tuhan harus menjadi pondasi kalau kita mau membangun rumah, rumah tangga kah itu, rumah secara house kah, rumah secara home kah, rumah secara bait Allah kah, serahkan sepenuhnya kepada Dia. Apapun itu. Yang kedua, dikatakan Tuhan harus menjadi pondasi kalau kita mau membangun masa depan cerah kita. Saya baca dulu satu ayat dalam Yeremia 29. Ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Allah. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya bright future. Jadi masa depan yang hilang gemilang. Jadi kalau Tuhan menjadi pondasi kita, Dia nggak pernah mendatangkan rancangan kecelakaan. Jauhkan itu. Rancangan kecelakaan itu bila umatnya memberontak kepada Dia, sama dengan Yeremia 29 ini kan bercerita bagaimana Tuhan menghukum bangsa Israel setelah 70 tahun. Tuhan pulihkan. Dan selama belum 70 tahun, biar bagaimana orang Israel, kamu masih harus tetap di pembuangan. Tenang saja, sampai 70 tahun aku akan kerjakan. Kamu mau nangis, mau jengkang-jengking, mau apa, saya nggak akan peduli. Jalani masa hukumanmu selama 70 tahun. Itu sebabnya yang mau saya katakan, pondasi kehidupan kita itu harus Tuhan, supaya kita tidak perlu membutuhkan hukuman dari Tuhan oleh karena hal-hal yang sepele yang kita lakukan, hal-hal yang tidak baik kita lakukan. Karena Tuhan itu mencanangkan rencana damai sejahtera dalam hidup kita. Hal-hal yang baik yang Tuhan pikirkan, masa depan yang baik yang Tuhan pikirkan. Lalu kenapa kita harus menjauh dari Tuhan? Jadi kalau karir kita itu sampai ke puncak, kita bisa turun dengan baik.
Saya pernah menjadi sekum tidak tidak sampai 2 periode karena saya mengundurkan diri. Karena saya tidak sejalan dengan orang-orang yang merasa lebih hebat. Saya itu tidak suka ada permusuhan. Saya ingin berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Makanya saya katakan ini bukan tempat saya. Ada permusuhan, lalu ada hal yang mau didamaikan, orang itu datang harus beginilah, harus begitulah. Saya bersyukur sama Tuhan itu. Ketika kita berdosa terhadap Tuhan, Tuhan nggak minta syarat. Kamu Simon harus beginilah, harus begini. Kamu harus jengkinglah, harus apalah. Enggak. Datang, ngaku, diampuni, disucikan. Manusia, ya seperti itu para imam, orang-orang Farisi, merasa dirinya lebih hebat, lebih suci, lebih benar. Akhirnya saya mengundurkan diri. Karena saya memang tidak bisa. Saya tidak 1-2 kali mengundurkan diri. Ketika saya menjadi bendahara sebuah organisasi, saya tidak perlu sebut namanya. Saya orangnya memang agak agak tegas dengan keuangan ini. Saya kalau dia penggunaan keuangan itu butuh bukti kemana uang itu dipergunakan. Dan kemudian saya menegur hamba Tuhan dan seorang yang bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan dia ya nanti gitu ya. Tapi yang tidak hamba Tuhan ini, dia bilang begini, tenang saja, hari ini kita berbuat dosa, besok minta ampun. Saya langsung bilang, kalau Tuhan sempat mengampuni engkau, karena itu juga sudah enggak dunia saya itu. Saya sudah cukuplah bergaul karib dengan setan selama berapa tahun itu, selama 27 tahun, sudah cukuplah itu. Dan pada akhirnya saya tidak mau, dan saya meninggalkan. Saya mau melakukan yang terbaik, tetapi kalau orang-orang melakukan dengan cara-cara yang tidak baik, buat apa bekerja sama dengan orang-orang yang tidak baik? Daripada mengotori diri kita. Karena kita harus memberikan pertanggungjawab kepada Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Jadi kalau mengundurkan diri jabatan itu karena jabatan itu bukan untuk mempersulit, tapi bagi saya itu untuk mempermudah pelayanan itu lebih. Tapi kalau ada orang-orang membuatnya menjadi sesuatu yang sakral, yang begitu luar biasa, harus ini dan itu, enggak di akal saya itu. Ketika saya dari sekum, ada orang mengangkatkan air mandi sama saya karena di pelayanan di kampung. Saya bilang, enggak, mana sungainya? Saya ini anak kampung, mandi di sungai itu sudah biasa. Enggak, atau mandi di mana lah, di kolam kah, di mana kah? Enggak usah sungkan. Harus mandi di air panas lah, apalah, enggak perlu. Karena apa? Hamba. Kalau orang lagi motong babi karena kedatangan saya bilang, kenapa? Karena saya babi jadi korban. Janganlah. Jangan karena saya babi jadi korban, macam-macam aja. Ya, tapi semua itu saya mau katakan begini, bahwa karena pondasi kehidupan saya itu bukan yang lain-lain, hanya Tuhan. Dan itulah sebabnya
saya mau menjaga semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan merencanakan hal-hal yang sangat luar biasa bagi masa depanmu, ya bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, membangun usaha. Ya, Tuhan harus menjadi pondasi kalau kita mau membangun usaha. Nggak boleh kita sendiri dengan kekuatan kita, dengan kekayaan kita, dengan apa kita, nggak boleh. Kita harus andalkan Tuhan, supaya kan Tuhan yang mengatur semuanya. Itu sebabnya dikatakan jerih payah tidak akan menambah apa-apa. Alkitab katakan, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan firman yang kusampaikan kepadamu, engkau akan menjadi berkat. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau, diberkati kandungan, diberkati hasil ternakmu, dan semuanya. Kau tidak tahu turun tapi naik. Engkau tidak menjadi peminjam-minjam tapi memberikan pinjam. Kenapa? Tuhan mau. Makanya kita harus dengarkan Dia. Kalau kita mau dengarkan Dia, jadikan Dia menjadi pondasi kehidupan usaha kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Karena firman Allah katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara, di padang gurun. Ia tidak akan mengalami datangnya masa baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Itulah keadaan orang. Tapi dikatakan oleh Alkitab, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang mengambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak takut datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir panas, musim panas, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, itu. Jadi mengandalkan Tuhan itu tidak akan dikecewakan. Kalau kita menjadikan Tuhan itu menjadi pondasi usaha kita, saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong. Tapi jangan paksa, sabar saja. Bersama dengan Tuhan kita akan meraih yang terbaik. Pertanyaan saya adalah, apakah kita bersama dengan Tuhan? Apakah kita menjadikan seluruh lini kehidupan kita berpondasikan Tuhan? Hanya kita yang bisa jawab. Semoga seluruh lini kehidupan kita jadikan Tuhan menjadi pondasinya. Supaya apa? Kita menjadi kuat kokoh, dan kemudian dengan kekokohan itu kita bisa mempermuliakan Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus membangun pondasi kami di dalam Engkau Tuhan. Dan kalau ada yang sakit, arahkan tanganmu kepadanya. Tuhan, dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita keluar, dan oleh bilu Yesus Engkau sembuh, dan oleh kuasanya. Terima kasih bagi Engkau yang mengalami masalah, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala hal yang mereka alami, kesulitan yang mereka alami, Tuhan, mereka mengarahkan tangan kepadamu. Tuhan, tolong mereka sehingga terjadi pertolongan, mujizat Allah, kebaikan Tuhan datang kepada mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat kita beribadah dengan hati yang terbuka. Saya mengucapkan terima kasih. Kiranya kita semuanya diberkati Tuhan, menjadi penurut-penurut Tuhan. Dan kalau Anda ingin berdonasi dalam nomor ribuan, mantap, mantap, mantap.